Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk saudara-saudari kami yang beragama Islam. Salam persatuan, kesatuan, dan salam persaudaraan. Salam persatuan dan kesatuan untuk saudara-saudari kami yang beragama Kristen. Kami ucapkan salam sejahtera. Semoga kita hidup dalam kasih mengasihi. Semoga Tuhan memberkati. Salam persatuan dan kesatuan untuk saudara-saudari kami yang beragama Hindu. Om Santi Santi Hum. Namo Buddhaya. Semoga kita hidup dalam perdamaian dan persaudaraan selama-lamanya. Salam persatuan dan kesatuan untuk saudara-saudari kami yang beragama Buddha. Kami ucapkan semoga Buddha memberkati. Salam persaudaraan, semoga kita hidup dalam damai selama-lamanya. Amin. Salam persaudaraan juga untuk saudara-saudari kami yang beragama Konghucu. Dan salam persaudaraan, persatuan dan kesatuan untuk saudara-saudari kami di seluruh Indonesia, antar agama. Dan salam persaudaraan, persatuan dan kesatuan, perdamaian untuk saudara-saudari kami di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Dalam video vlog saya ini, saya ingin menyambung cerita video vlog yang terdahulu, video vlog yang pertama terdahulu. Pada video vlog yang pertama terdahulu itu menceritakan tentang sejarah Kiai Haji Abdurrahman Dalaman dan berikut kejadian-kejadian yang beliau alami dalam syiar Islam di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Sumatera dan lebih tepatnya lagi di Provinsi Sumatera Selatan. Ibu kota provinsi yaitu kota Palembang. Nah, dalam sambungan vlog saya yang kedua ini, kalau saudara-saudari ingin melihat video vlog saya yang pertama dahulu, saya menceritakan Kiai Haji Abdurrahman Dalaman itu hingga sampai ke Kabupaten Musi Banyuasin mensiarkan agama Islam. Berada di satu desa yang bernama Desa Lumpatan. Nah, ini saya menyambungnya lagi, menyambung cerita beliau lagi. Itu Desa Lumpatan, Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, dahulu itu diceritakan pada video yang pertama dahulu, beliau itu bercerita dengan tukang yang mengerjakan masjid yang beliau bangun, bahwasanya tukang ini mau makan, mau sarapan. Jadi ada kejadian aneh. Kiai Haji Abdurrahman Dalaman memerintahkan para tukang itu untuk memakan buah belulu, buah nau itu. Nah, begini cuplikan ceritanya yang saya ceritakan saja. Begini ceritanya. Nah, tukang ini berkata kepada Kiai Haji Abdurrahman Dalaman. Tukang berujar, "Kiai, kami nak makan Kiai sarapan siang nih Kiai, sarapan apa lagi kira?" Nah, Kiai menjawab, "Ya kalau sudah lapar ya makan baik, makan saja buah nau itu." Tak mungkin lah Yai, kata tukang itu. Buah nau itu gatal, pahit katanya kan. Tapi kata Yai, dengan seizin Allah, dengan kehendak Allah, jika Allah menghendaki, apapun bisa terjadi, kata Kiai. Termasuk juga buah nau itu bisa manis, kata Kiai, bisa dimakan. Seakan-akan tidak percaya, takut nanti dibohongi oleh Kiai. Tukang ini berkata, "Ayai,
nanti kiai bohongin kami gitu. Ya percaya aja kalau Allah menghadapi buah nau itu bisa dimakan, ya bisa, kata kiai tadi. Nah akhirnya kiai tadi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, menengadahkan tangan kenyah ke langit sambil berdoa, sambil membaca-baca sesuatu pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan seluruh alam semesta, Tuhan pencipta seluruh alam semesta, penguasa seluruh alam semesta. Nah, setelah yaitu berdoa menengadahkan kedua tangannya, akhirnya yaitu berucap, kan ambillah buah itu, kata kiai itu, kata Kiai Haji Abdurrahman Dalaman. Nah akhirnya buah itu diambil dan dipotong di salah satu cabangnya di pohon nau itu. Akhirnya dipotong oleh warga, oleh tukang. Akhirnya terjatuh buah nau belulu itu dan dibasuh oleh tukang, oleh warga. Buah nau belulu itu setelah bersih sudah itu dibelah apa-apanya itu hingga buah naunya saja yang kelihatan, dan akhirnya dibasuh lagi, sudah dibasuh lagi dan diambil oleh salah satu tukang. Makanlah, kata kiai itu. Akhirnya salah satu tukang itu mengambil. Benar kata tukang itu, manis katanya, apa-apa. Nah itulah kejadiannya, karomah kelebihan Kiai Haji Abdurrahman Dalaman itu. Karena cerita itu sudah diceritakan turun-temurun sampai sekarang. Masih teringat saya cerita itu. Cerita itu dari ayah saya, dari semua warga yang hidup di zaman itu, yang ceritakan itu cucu-cucunya, hingga sampai sekarang cerita itu masih ada. Tapi sayangnya dahulu itu belum ada kamera, belum ada teknologi canggih sekarang ini, belum ada videonya, belum ada handycam, belum ada istilah itu yang kamera handycam yang besar itu, ya kan, yang merek Sony, Panasonic apa-apa itu belum ada, karena kejadian itu sebelum Indonesia merdeka. Dan walaupun jikalau ini sekitar tahun 1700, sekarang sudah 2022 kan, kita merdeka 1945, berarti masih jauh dari kita kata merdekanya kita zaman dahulu. Pada zaman Kiai Haji Abdurrahman Dalaman itu mensiarkan Islam di Sumatera, di Kepulauan Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan. Itulah kejadiannya. Beliau itu memang kata warga yang warga-warga hingga sekarang memang memiliki kroma, ceritanya itu memang memiliki kelebihan. Memang dahulu itu memang sampai sekarang juga masih cerita tentang masalah kroma, tentang kroma yang dimiliki oleh kiai-kiai, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang memang bertakwa pada Allah, memang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, memang masih ada karomah itu. Karena karomah itu terus menerus berkesinambungan. Karena menurut ajaran Islam, pewaris para nabi dan rasul itu adalah para ulama. Jadi kalau kalau nabi rasul itu diberkahi dengan mukjizat, kelebihan di luar akal pikiran kita, kejadian gaib, istilah itu kejadian yang di luar jangkauan akal kita, itu namanya mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau para ulama, para kiai, ustaz-ustaz yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu disebut karomah, kelebihan. Nah, itu memang ada itu. Saya lupa itu ada surat di Al-Quran, ada dalam ayat Al-Quran, ada suratnya itu, ada dijelaskan di sana. Nah jadi menyambung cerita itu, akhirnya nyambung cerita tadi, akhirnya para tukang itu percaya. Ketika dimakan oleh salah satu tukang, buahnya manis, enak dimakan, akhirnya diambil buah belulu itu di seluruh batang nau yang ada pohon nau itu, diambil semuanya di sekitar yang ingin dibangun masjid di sana itu. Pokoknya tepatnya di masjid itu, di Lumpatan, di dekat Lebung Muru, Sungai Lebung Muru, Kampung Tiga Lupatan disebut dulu itu. Nah sekarang
lompatan. Sekarang kena lompatan itu bagi dua menjadi lompatan 1 dan lompatan 2. Tepatnya sekarang jadi lompatan 2 daerah itu. Kampung 1, Desa Lompatan 2. Dekat Sungai Lubung Muru di Jalan Laut. Nah, begitu dia tuh. Jadi begitu ceritanya. Jadi menurut saya, jadi kalau kalian ingin tahu, cobalah kalian tanya-tanya dengan tetua-tetua yang ada di Lompatan itu mengenai cerita Kiai Haji Abdurrahman Draman. Nah, ini masih banyak kisah-kisah beliau, kisah-kisah karomah yang dimiliki oleh beliau itu ketika beliau mensyiarkan Islam di Sumatera Selatan ini, tepatnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Tapi itu saya ceritakan ini di salah satunya saja, di Desa Lompatan. Nah, cerita ini juga belum saya publikasikan di YouTube karena saya masih belum ke makam beliau lagi. Karena dahulu itu saya pernah ke makam beliau masih kecil, masih usia 5-7 tahun pernah saya sana, dan sekarang masih belum ke sana lagi. Rencananya tuh ada mau ziarah lagi ke makam Kiai Haji Abdurrahman Draman Moneng kami itu. Tapi belum ada waktu dan ya masih mengumpulkan uang. Jadi begitu ceritanya. Nah, kalau menurut cerita kayak Haji Abdurrahman Draman itu memang banyak karomah beliau itu. Kelebihan beliau itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertakwa, pada kiai, pada ulama, itu pada Kiai Haji Abdurrahman Draman itu sebatas karomah saja. Nah, kalau ini itu itu Nabi Rasul itu sebatas ini adalah mukjizat, lebih tinggi lagi dari karomah istilah itu, ininya kelebihannya itu dia itu. Nah, jadi begitulah ceritanya yang saya ceritakan ini. Saya sampai di sini saja dulu. Nah, menyambung video vlog saya yang pertama dahulu, cerita tentang Lompatan, syiar Kiai Haji Abdurrahman Draman di Lompatan, tentang karomahnya, dan dia boleh mengobrol dengan tukang yang mengerjakan ini masjid yang dibangunnya. Yang pertama, video pertama dulu. Nah, ini sekarang menceritakan tentang karomah beliau tentang buanau tadi. Ini buanau itu bayi, mandi anak dimakan, manis apa. Nah, jadi menyambung cerita tadi, Kiai Abdurrahman Draman itu akhirnya ini warga-warga itu berbondong-bondong ingin mengambil buanau itu, ingin dibawa ke rumah buanau itu. Nah, itu ceritanya. Akhirnya buanau itu dibawa ke rumah. Nah, dibawa ke rumah kelang 1-2 hari, buanau itu diambil, ini lagi jadi gatal, jadi kembali seperti semula istilahnya itu kan. Nah, mungkin kejadian itu kena atas izin Allah, atas kehendak Allah. Ketika kejadian itu didekat Kiai Haji Abdurrahman Draman menjadi manis, menjadi enak dimakan. Ketika sudah lama, sudah 2-3 hari, ya berubah kembali semula lagi. Nah, jadi cerita itu wallahu a'lam bishawab, karena kita ini belum ada kamera, belum ada videonya, dan seandainya pun ada pasti akan divideokan atau di foto kejadian itu. Tapi kita sebagai umat beragama, terkhusus umat Islam, tentang kejadian-kejadian itu memang ada, memang memang istilah itu memang ya pasti ada untuk ini tentang karomah untuk para ulama-ulama, para kiai-kiai, ustaz-ustaz yang bertakwa itu. Nah, mungkin itu saja video vlog saya ini. Nanti kita sambung lagi pada video vlog yang ketiga, part yang ketiga, atau video vlog bagian yang ketiga, atau episode yang ketiga. Ya, itu saja pada saudara-saudari kami di seluruh dunia pada umumnya, dan pada saudara-saudari kami di Indonesia pada khususnya, kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa mensubscribe, pencet warna merah di bawah foto saya sebanyak-banyaknya, dan kami harapkan juga untuk menonton video yang ada di channel saya Nasihin Activity sebanyak-banyaknya juga. Jadi itu saja saya ucapkan.
Terima kasih banyak. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta, Maha Kuasa atas segala-galanya. Semoga kita berpikiran positif, bahagia lahir batin, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.